minggu depan. Ayo lanjut kelompok 6. Baik, terima kasih Ibu Keke dan teman-teman. Sekarang kita lanjut ke modul 8 mengenai pendapatan dan beban. Yang pertama ini ada prosedur audit. Prosedur audit yang pertama, siapkan schedule utama, itu kami lakukan di indeks L3. Yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini juga kami lakukan dengan juga melihat pada neraca saldo di buku 1 halaman 16. Yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Ini dilakukan di indeks ARP 1.3. Selanjutnya, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Dilakukan di indeks ARP 1.3. Lanjut ke prosedur nomor 5, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang berjalan dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Kami lakukan dengan melihat informasi yang diberikan oleh PT Peta di modul 8 dan juga di modul 5 yang terkait beban dibayar di muka. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini dilakukan untuk tujuan audit ownership. Ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ini juga kami lakukan dengan memperhatikan apakah ada pengeluaran terkait aset yang harusnya dikapitalisasi ke dalam nilai aset. 8. Lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini kami lakukan untuk tujuan audit cut-off. Ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kami lakukan di PL3 dengan melakukan reklasifikasi. 10. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini pada indeks PL3 dengan juga melihat penyusutan aset di modul 7. Ke-12. Untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Ini kami lakukan di PL3. Lalu perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Juga kami lakukan di PL3. Yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ini ada di catatan pemeriksaan pada indeks PL3. Dan yang terakhir, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Juga dilakukan di catatan pemeriksaan pada indeks PL3. Lalu yang pertama ada indeks PL3. Ini kami menyesuaikan antara beban-beban menurut klien dan juga beban-beban yang seharusnya menurut audit. Yang pertama ini ada beban promosi di debit sebesar 10 juta. Ini berasal dari modul 3 ya, ketika PT Peta melakukan promosi di Gebiar BCA. Yang kedua ada beban pemeliharaan dan reparasi di debit
sebesar Rp15.435.400. Ini hasil dari reklasifikasi pencatatan pengecatan bangunan. Ini ada di modul 8, buku 1 halaman 146. Di sini diberitahu bahwa dilakukan pengecatan oleh seorang kontraktor yang dicatat oleh audit sebagai beban jasa profesional pada Bank Bumi. Seharusnya dicatat sebagai beban pemeliharaan dan reparasi. Lalu di kredit ada 12.500.000. Itu dari reklasifikasi di modul 7 atas perbaikan kendaraan bermotor yang menambah produktivitas kendaraan yang tadi sudah dijelaskan oleh Alifan. Selanjutnya ada beban jasa profesional di kredit Rp15.435.400. Ini tadi hasil dari reklasifikasi pengecatan bangunan di modul 8. Lalu ada beban asuransi sebesar 3 juta, ini dari modul 5, terkait dengan pengakuan beban asuransi dibayar di muka. Lalu beban jamuan dan representasi sebesar 20 juta di kredit, ini hasil reklasifikasi sumbangan kepada panti asuhan yang ada di modul 8. Di sini dijelaskan pada 11 April 2012, diberikan sumbangan sebesar 20 juta, dicatat sebagai beban jamuan dan representasi. Seharusnya ini dicatat sebagai beban lain-lain, sehingga ada di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya ada beban sewa guna usaha. Ini hasil reklasifikasi beban sewa guna usaha yang telah dicatat perusahaan, yang tadi sudah dibahas oleh Kelvin di modul 7, sebesar Rp6.847.500 di kredit. Lalu ada beban perlengkapan kantor di kredit sebesar 1 juta. Ini hasil reklasifikasi pembelian ceiling kabinet yang dicatat sebagai beban perlengkapan kantor yang tadi dibahas di modul 7. Lalu ada beban penyusutan. Ini merefer pada indeks J di modul 7. Untuk debit, berarti beban penyusutan yang kurang dicatat oleh perusahaan, dan di kredit ini ada beban penyusutan yang kelebihan dicatat oleh perusahaan untuk beban penyusutan kendaraan bermotor. Lalu ada beban piutang tak tertagih dari modul 2 terkait penghapusan piutang PD rambutan yang pilot sebesar Rp27.500.000. Beban sewa di debit sebesar 5 juta, ini adalah pengakuan sewa dibayar di muka untuk tahun 2012 dari modul 5. Dan yang terakhir ada beban lain-lain di debit sebesar Rp30.307.500, terdiri dari yang pertama hasil reklasifikasi modul 8 atas pemberian sumbangan, yang tadi dicatat sebagai beban jamuan. Yang kedua dari modul 6 terkait denda pajak sebesar Rp240.000. Yang ketiga, dari modul 4, yaitu reimbursement kas kecil sebesar Rp67.500. Dan yang keempat, ada dari kerugian investasi pada PT Domba Putih di modul 6 sebesar 10 juta. Dan yang dikredit sebesar Rp750.000, ini dari modul 6, terkait penghapusan pencatatan beban lain-lain atas pembelian saham di PT Domba Kecil. Lanjut. Itu yang, sorry, yang 30 juta tadi, angka yang besar tadi kan 10 juta tuh. Terus ya. Setelah itu apa lagi ya? Pemberian sumbangan 20 juta yang di modul 8 Bu, yang dicatat sebagai beban jamuan dan representasi. Dipindah ke beban lain-lain ya? Iya Bu. Okay. Baik, selanjutnya untuk jurnal-jurnal koreksi. Yang pertama ini tadi terkait beban sumbangan. Jurnal koreksinya adalah beban pemeliharaan dan perawatan aset tetap pada beban jasa profesional sebesar Rp15.435.400. Lalu ada beban pajak penghasilan, karena ini adalah, maaf, ini bukan sumbangan, tapi ini adalah pengecatan bangunan yang dicatat sebagai beban jasa profesional. Seharusnya dicatat sebagai beban pemeliharaan dan perawatan aset tetap sebesar 15 juta sekian. Nah, untuk pemberian jasa
pengecatan ini dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari 15 juta sekian tersebut, sehingga ditemukan angka Rp308.708 yang dicatat dengan jurnal beban pajak penghasilan pada utang pajak PPh 23. Lalu yang kedua, ini jurnal reklasifikasi pemberian sumbangan, beban lain-lain pada beban jamuan representasi sebesar 20 juta. Dan yang terakhir ini ada penggantian biaya perawatan Ibu Tati selama dirawat di rumah sakit sebesar 10 juta yang dipotong PPh 21. Nah, ini baru dicatat oleh perusahaan sebagai beban gaji pada Bank Bini sebesar 10 juta. Seharusnya dicatatnya itu sebagai beban gaji 10 juta pada utang pajak PPh 21 sebesar 5% dari 10 juta, yaitu 500.000, dan Bank Bini sebesar 9.500.000. Sehingga jurnal koreksinya adalah Bank Bini pada utang pajak PPh 21 sebesar 500.000. Sekarang aku minta boleh penjelasannya dari kelompok berapa ini tadi? Kelompok 6 ya? 6. Untuk yang 308.708. Ini kan di jurnalnya sebagai beban pajak penghasilan sama utang pajak PPh 23. Kalau kita pakai akun ini, beban pajak penghasilan, sebenarnya ini kan apa? PPh 23-nya siapa nih? PPh 23-nya kita yang memotong PPh 23-nya, Bu, sebagai pemberi penghasilan. Ya, apakah itu bisa kita bebankan sebagai beban pajak penghasilan kita? Harusnya kan dari yang kita bayar 15 juta ini, kita membayar ke dia nggak sebesar itu kan? Yang kita harus sampaikan ke dia adalah secara cash ya, secara cash kita harusnya membayar dia adalah dikurangkan dengan yang 308. Tapi kita udah bayar utuh nih ternyata seolah-olah 15.435. Ini kan karena jurnal awalnya kan beban jasa profesional pada bank. Padahal harusnya yang kita bayarkan adalah bukan sebesar 15.435. Tapi kita harusnya membayarkan dia adalah 15.4, kurang dari 308 lah. 308-nya ini harusnya kita tahan kan, karena kita harusnya bayarkan itu kita setorkan ke pajak kan. Jadi kan harusnya jurnalnya adalah tadinya adalah kas 308, debitnya apa? Itu juga bukan pajak kita kan. Artinya ini nggak boleh nih jadi beban pajak penghasilan kita. Awalnya harusnya kita memang mungkin catat beban, ya kan? Harusnya kita nyatetnya adalah beban jasa profesional, ya kan? Sebesar benar 15.435. Kita catat dulu utang pajaknya 23.308, baru kasnya sebesar selisihnya. Ya kan? Jadi ingat nih, selalu kalau ngejurnal kita kan selalu debit kredit. Nah, sekarang ternyata kita bayarnya kelebihan. Kita baru mau catat nih benar utang pajak, ya kan? Yang harusnya kita bayarkan sebesar 308. Kira-kira debitnya apa kita mau bikin beban pajak penghasilan? Kan nggak boleh, karena itu bukan pajak kita, itu kan? Itu pajaknya orang lain. Kedua, apakah kita mau membayarkan ataukah kita mau menagihkan?
Siapa yang harusnya bayar pajak itu? Itu nantinya jadi kredit pajaknya siapa? PT Peta, Bu. Bisa jadi kredit pajaknya PT Peta? Kita boleh mengkreditkan yang kita dipotong orang loh, PPh 23 kita. Oh, berarti bisa dikreditkan oleh kontraktornya ya? Jadi kan kita harus minta duitnya lagi dulu kan ke dia. Kecuali memang kita mau bayarin. Kita udah kelebihan bayar nih sebenarnya kemarin yang 15 juta. Begitu nggak pendekatannya? Jadi kita nyatetnya apa? Debitnya. Ke piutang aja. Karena kita punya tagihan ke orang. Gimana? Kelompok lain atau kelompok 6 juga mau nanggapin? Iya, berarti seharusnya piutang lain-lain pada utang pajak ya, Bu. Nanti ketika sudah dibayarkan oleh kontraktornya baru disetorkan ke negara, jadi utang pajak pada kas. Iya, seperti itu sih menurut saya. Atau ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi seperti itu ya, karena itu adalah hak, bukan kewajiban kita. Memang salah karena kita membayarkan lebih, tapi kan kita nggak mau menanggung juga. Jadi kita harusnya menagihkan lagi ke perusahaan tadi, perusahaan lawannya, kontraktornya itu. Baru setelah kontraktornya bayar, kita akan catat kas pada piutang lain-lain. Baru setelah itu kita setorkan, jadinya utang PPh 23 pada kas. Ya. Ya, lanjut yang sekarang yang poin 1C. PPh 21. Kalau 1B menurut saya sih benar. 1C. Itu tadi di situ. Belum, masih yang atas biaya pengobatan tadi loh. Nah, ini kan juga sama ya sebenarnya. Kita sepakat itu kita tetap anggap sebagai beban gaji dan terutang PPh 21. Begitu kondisinya. Iya, Bu. PPh 21 ditanggung siapa? Di perusahaan. Di sini dipotong dari gaji apa dipotong dari gaji atau dibebankan ke perusahaan yang nanggung? Di bukunya keterangannya perusahaan menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang digabungkan dengan pembayaran gaji dan sudah dilaporkan dalam SPT 1721 bulan September. Jadi artinya sebenarnya yang menjadi pembayar pajaknya itu kan adalah yang menanggung. Yang menanggung kan tetap pegawai ya, kalau saya lihat di sini ya. Bukan perusahaan kan. Perusahaan kan nggak menanggung PPh 21 pegawai nih, kalau keterangannya di sini. Iya, Bu. Dipotong dari gaji. Kalau kayak gini, atau seperti gini deh prinsipnya. Ini sekarang kalau kita mendebet Bank Bini, uangnya dari mana? Ini kan berarti ada uang masuk nih. 500.000. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, terus jadi harusnya gimana? Debetnya apa?
Ayo, debitnya apa? Atau memang kita anggap kita terima uang? Yang lain? Juga seperti tadi ya, Bu. Kalau kita masukkan sebagai uang, seolah-olah ada uang yang masuk loh. Itu aja prinsipnya, kecuali memang diartikan seperti itu. Oh iya Bu, uangnya kita anggap udah disetor balik. Itu aja prinsipnya. Saya mau tanya gitu, dengan debit 500, memang kita mengakui ada uang masuk loh sebesar 500.000. Itu aja ya, dengan asumsi seperti itu seolah-olah memang benar jurnalnya adalah pas pada ini, pada apa? Hutang PPh 21. Tapi kan ya tadi apa memang seperti itu kondisinya atau lebih pasnya dia jadi ke piutang lain-lain. Itu aja sih kalau saya, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terus dan sebenarnya ini memang terhutang PPh 21 ya? Iya, Bu. Saya nanya secara pajaknya nih. Terhutang nggak sih PPh 21 kalau seperti ini? Kalau penggantian terhutang, Bu. Kalau sudah ditanggung perusahaan dari awal, itu tidak terhutang. Sebentar ya. Oke. Sebentar ada dari kantor. Oke. Memang clear dia terhutang kan, cuma tadi saya ininya aja nih, saldo debitnya aja ya, tolong diperbaiki nantinya. Harusnya kalau saya cenderung lebih kepada piutang karena itu memang belum dibayarkan. Dan kalau seandainya pun nanti perusahaan mau membayarkan, ibaratnya nih, biarkan saja nanti dia waktu utang ini mau kita debit, tapi kan tetap jadi jurnalnya kita ngeluarin uang, piutang itu berarti kredit, debitnya seolah-olah ada uang yang masuk ke kita. Itu ya, paham nggak? Bang Bini, seandainya gini, jangan di sini, maksud saya gini, jangan posisi di sini kita mendebet Bang Bini. Jadi kita mendebetnya di awal ini tetap piutang dulu, gitu kan. Baru misalnya pada saat tanggal 15 besok nih, kita 15 Januari ya, kita mau membayar, baru kita seolah-olah misalnya memang akhirnya kita tetap membayarkan, kita akan tetap menjurnal Bang Bini pada piutang, ya kan. Setelah itu tapi tetap harus ada pengeluaran dulu dari Bang Bininya ke perusahaan, jadi seolah-olah itu sih. Jadi ada apa ya, uang seolah-olah keluar dulu, uangnya keluar, Bang, atau nyatetnya hutang PPh 21 ada. Jadi maksud saya gini, pada saat uang itu nggak dibayarkan sama pegawai, ya, yang 500.000 nih si Bu Tati ini nggak membayarkan, tapi perusahaan kan tetap mau membayar pajaknya, betul nggak? Tetap harus setor kan? Statusnya kan udah setor, dia harusnya kan jadi hutang PPh 21, debit kan, kreditnya kan tetap Bang Bini, karena kan dia harus bayar, ya kan? Nah, posisi piutang harus hapus kan? Iya, Bu. Kita nggak hapus kan? Nah, piutangnya nanti kalian pikirkan lagi cara penghapusannya seperti apa. Karena harus hapus, nggak mungkin nanti piutangnya nggak hapus, gitu aja sih. Bisa jadi penghapusan, ya, karena kita nggak tagih lagi pada piutang. Itu sih nanti transaksi berikutnya lah.
Tapi di sini saya kok cenderung lebih kepada piutang dulu. Jadi ada usaha untuk nagih dulu. Itu ya. Baik, Bu. Karena di saldo di koreksi kasnya juga kemarin nggak ada tentang ini. Nggak ada koreksi tentang Bank Bini ini kan, pembayaran utang PPh 21. Jadi jangan kita tambahkan lagi koreksi terkait kas di sini. Itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Baik Bu Peke dan teman-teman atas kesempatannya. Pertama, kita di sini akan menghitung PPh pasal 21 dari setiap karyawan. Di sini ada dua perhitungan, yaitu perhitungan per klien dan juga perhitungan per audit. Nah, untuk perhitungan per klien sendiri, PPh pasal 21-nya itu totalnya dari Denny, Sugeng, Rantung, Agus, dan Esther itu sebesar 37.422.000. Sedangkan yang sudah di-store oleh PT Peta yaitu sebesar 33.645.000. Sehingga utang PPh pasal 21-nya itu sebesar selisihnya yaitu 3.777.000. Sedangkan untuk perhitungan per auditnya, di sini perhitungannya lebih kompleks dengan memperhitungkan gaji, THR, total penghasilan bruto, biaya jabatan, PTKP, dan juga tarifnya. Oke, nanti biar teman-teman ngecek sendiri lagi, gitu kan, untuk perhitungannya ya. Tapi di kelompok ini sebenarnya dia sudah menghitung bahwa PPh yang harusnya terhutang, yang harusnya dibayar adalah sebesar 37, gitu kan? Iya, Bu, untuk perhitungan per klien. Ya, yang dari sini. Nah, saya cuma mau ini tegaskan aja, juga nanti buat teman-teman, dari mana dapat angka biaya jabatan? Untuk biaya jabatan itu kita sebesar 5% dari total penghasilan brutonya. Misalnya Denny itu penghasilan brutonya sebesar 4 juta, dikali 5% itu 5.200.000. Untuk Rantung sendiri karena telah melebihi maksimal yaitu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. 234 juta kali 5% itu telah melebihi 6 juta, makanya dikenakan maksimal sebesar 6 juta rupiah. Sorry, aku kemarin nggak baca detail, 5% itu memang ada di state atau kita mengambil aja angka 5%? Ada state-nya, Bu. Di state ya? Iya. Diambil dari angka gaji? Total penghasilan brutonya. Nah, termasuk THR? Iya, Bu. Selanjutnya untuk PTKP-nya di sini untuk Denny 17.160.000 itu didapatkan dari PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu PTKP untuk yang TK0 sebesar 15.840.000, tambahan kawin yaitu sebesar 1.320.000. Dan tambahan untuk tiap anggota keluarga yaitu sebesar 1.340.000. Untuk Denny jadi 17.160.000 yaitu 15.840 ditambah 1.320.000. Selanjutnya juga begitu, sehingga untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong menurut perhitungan per audit sebesar 42.734.500. Untuk yang telah disesuaikan oleh PT Peta itu sebesar 33.645.000 dan selisihnya yaitu PPh pasal 21 kurang dipotong sebesar 9.089.500. Nah, di sini ada yang per audit dan juga ada yang per klien. Untuk per audit yang kurang dipotongnya sebesar 9.089.500. Yang untuk per klien 3.777.000. Nah,
Maka dari itu kita harus mengoreksi utang PPh pasal 21 yaitu piutang lain-lain terhadap utang PPh pasal 21 sebesar selisihnya, yaitu 5.312.500. Iya. Lanjutnya ke M21. Nah, di sini diperingkas untuk perhitungannya sesuai dengan per audit. Jadi ini penghasilan brutonya didapatkan dari gaji plus THR dari masing-masing karyawan. Untuk biaya jabatannya sebesar 5% dari penghasilan bruto. Untuk karyawan pun karena sudah maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Untuk PTKP-nya seperti perhitungan di bawah. Untuk PHKP-nya dan juga PPh pasal 21-nya. Lanjutnya ke M2. Nah, untuk M2 ini kita menghitung utang-utang dari pajak-pajak menurut per klien dan juga per audit untuk tahun 2012. Terutama untuk utang pajak PPh pasal 21. Menurut klien 31 Desember 2012 itu 5.781.800. Kita ada penyesuaian sebesar 5.812.500 didapatkan dari bisa ke bawah. Itu didapatkan dari 5.312.500 yang tadi, yang antara selisih per audit dan juga per klien, dan juga 500.000 yang didapatkan dari reimbursement biaya perawatan yang sudah dijelaskan di indeks PL3. 5.312.500 ditambah 500.000 yaitu 5.812.500 menambah utang pajak PPh pasal 21. Maka per auditnya itu 11.594.300. Untuk utang pajak PPh pasal 23 itu tadi untuk jasa pengecekan itu didapatkan dari indeks PL3 juga, itu 15 juta sekian dikali 2% itu 308.708. Untuk utang pajak PPh pasal 25 atau 29 nanti akan dijelaskan di indeks PL5 selanjutnya. Dan terakhir untuk PPN keluaran itu terdapat penyesuaian sebesar 11.520.000 itu didapatkan dari modul 2 S1 dan modul 3 indeks F. Maka untuk per audit 31 Desember 2012 yaitu sebesar totalnya 56.909.803. Untuk catatan pemeriksaan, kami telah memeriksa SSP dan SPT 17 tahun 2012. Kami telah memeriksa rekonsiliasi fiskal. Kami telah memeriksa SPM dan SSP PPN, jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 12 dan 13. Dan terakhir, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran utang pajak setelah tanggal neraca yaitu bulan Januari dan Maret 2012 untuk SPT. Utang pajak tersebut sudah dibayar pada tanggal 6 Januari 2013 untuk periode Desember 2012 dan tanggal 23 Maret 2013 untuk SPT tahun 2012. Untuk catatan pemeriksaannya untuk jurnal-jurnalnya ini hampir sama dengan indeks PL3. Untuk piutang lain-lain terhadap utang PPh pasal 21 ini didapatkan dari selisih antara per audit dan klien yang tadi. Untuk ini nanti akan dijelaskan yang pajak pasal 29. Untuk pajak PPh pasal 23 itu didapatkan dari jasa pengecatan. Untuk PPh pasal 21 didapatkan dari reimbursement biaya perawatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Kemarin yang pajak dividen itu kemarin gimana ya? Kalau nggak salah kan ada satu lagi ya PPh yang atas pasal PPh 23 atas dividen.
Ingat nggak yang di modul berapa ya kemarin? Modul 6. Nggak hafal juga modulnya. Ya tentang investasi. Kemarin kita nyatetnya bukan sebagai utang ya. Sebagai apa ya? PPh 23-nya. Nggak masuk di sini ya? Iya, Bu, nggak masuk. Karena kalau utang PPh 23 adalah cenderung kepada yang harus kita potong. Kalau ini kan kita kemarin yang PPh 23 yang dividen itu lebih kepada orang harusnya nantinya memotong ya. Kita hanya mengakui kemarin sebagai pajak yang apa? Piutang pajak kalau nggak salah kemarin kita ngakui. Ya nggak masuk di sini ya, betul-betul. Terus lupa saya nggak masuk di sini. Lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih rekan Faris. Kali ini kita akan bahas tentang pajak penghasilannya. Tapi sebelum itu, kita harus beralih dulu ke A3.1 ataupun zona berhubungan. Di sini data-data dari PL1, PL4 kami dapatkan dari modul-modul sebelumnya, dari kelompok-kelompok sebelumnya, sehingga kita hanya akan fokus kepada PL3 dengan PL5. Referensi kita ke PL3 untuk per kliennya 31/12/2012 sejumlah 771.313.104. Are DR, debit sama kreditnya ini diambil dari total dari are DR sama kredit di PL3, sehingga dihasilkan audit 31 bulan 12 2012 yaitu sejumlah 788.904.683. Ini sudah sesuai dengan yang ada di PL3 mengenai beban. Kemudian mengenai beban pajak penghasilan kita ambil referensinya dari PL5. Sebelum di PL5 kita bahas dulu di PL5.1. PL5.1 ini membahas tentang setoran pajak dari PT-PT sendiri. Data kami ambil, kalau kalian lihat bisa ada di modul 5. Modul 5 di bagian terakhirnya itu ada dokumen ESP-nya. Nah, di sini untuk pembayarannya itu total PPh pasal 25-nya itu 24 juta. Didapat dari kredit pajak dibayar di muka pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Didapat dari sini. Kemudian kita fokus ke bulan September sama bulan November. Sudah kami lakukan vouching ke SSP-nya bahwa mereka membayarnya itu setorannya pada tanggal 18 untuk September dan November itu pada tanggal 18. Sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa untuk setoran batas waktu setoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga ini sudah termasuk menyalahi aturan dan akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksinya bisa kita lihat di sini, yaitu pada tanggal 18 bulan 10 2012 di debit ada beban lain-lain, terus di kredit ada utang pajak PPh 25 atau 29 sebanyak 16 juta rupiah, 160.000 rupiah. Ini didapat dari 2 juta rupiah, terus dikaliin sama tarif dari sanksinya itu sendiri sebesar 2%, terus dikali sama 4 bulan. Menurut ketentuan pajaknya sendiri, kalau walaupun
berada di pertengahan bulan itu akan menjadi dianggap 1 bulan. Sehingga dari September, Oktober, November, sama Desember kita lakukan penyesuaian bahwa itu termasuk terlambat 4 bulan. Jadi 2 juta dikali 2% dikali 4 hasilnya jadi Rp160.000. Untuk tanggal 18 bulan 12 2012. Maaf ini bulan 12. Terus di debitnya ada beban lain-lain, kemudian di kreditnya ada utang pajak PPh 25 atau 29 sebanyak Rp80.000 didapat dari Rp2 juta dikali 2% dikali 2 bulan dari November untuk masa pajak November kemudian cuma Desember. Jadi 2 bulan. Kemudian kita beralih ke PL5. Sorry, tadi yang 4 bulan, kenapa kok banyak banget 4 bulan ya? Izin menjawab, Bu. Jadi karena ini telat bayarnya itu waktu masa pajak September, Bu. Kalau masa September, dihitung ya September, Oktober, November, Desember. Kenapa ke Desember? Dia bukan udah bayar di tanggal 18 Oktober. Karena jatuh temponya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan ini tanggalnya 18. Jadi kan terlambat bayar. Iya, Bu. Terus, kenapa dikali 4? 4 bulan. 2 juta dikali 2% dikali 4. Dikali 3 ya, Bu. Enggak, kenapa juga kali 3? Bukan cuma 1 bulan. Paling enggak cuma 2 bulan ya. Gimana sih ngitungnya? Jadi kami asumsinya itu si PT Peta sendiri ini belum membayar pajaknya sampai penutupan laporan ya. Enggak lah, kalau dia udah bilang 18 bulan 10, berarti dia udah bayar di situ, bukan begitu? Oh iya. Iya, Pak? Iya, Bu, maaf, Bu. Ya. Salah. Dia harusnya kan bayarnya 15 Oktober, dia bayarnya di 18 bulan 10, bukan berarti dia belum bayar sampai bulan Desember gitu ya. Iya, Bu. Aja. Oke. Berarti yang nanti yang ke bawah juga hitung gitu ya. Berarti koreksi cuma 1 bulan kalau hitungan saya. Karena harusnya dia bayar 15 bulan 10, dia bayar 18 bulan 10. Jangan galak-galak lah kalau jadi penagih pajak. Kenapa terlambatnya cuma 3 hari kali. Ya? Ya, Bu. Oke. Jadi koreksi sebenarnya itu Rp2 juta dikali 2% dikali 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 20.000. Dan kedua juga hasilnya 20.000. Jadi total sanksi administrasinya itu sebesar 40.000. Kemudian kita beralih ke PL5. Nah, seperti yang sudah kita ketahui kalau dalam akuntansi itu ada 2 buku. Buku yang pertama itu untuk akuntansinya, sedangkan yang buku kedua itu untuk perpajakannya. Ini untuk perpajakannya. Di sini ada laba sebelum pajak. Kami ambil dari A3.1 untuk per kliennya 316.178.921. Untuk pare di debit sama kreditnya sudah kami sesuaikan dengan yang ada di laporan laba rugi atau indeks A3.1. Hasilnya yaitu untuk per audit 31/12/2012 sebesar 49.554.273. Untuk yang di sini ada perbedaan permanen, penyesuaian positif, ada sumbangan, temuan representasi, sanksi perpajakan, terus penyesuaian negatifnya ada pendapatan bunga. Ini sudah given dari si PT-PT-nya sendiri kalau ini yang akan disesuaikan. Dan sudah kami cek juga untuk dalam undang-undang pajaknya bahwa ini memang sesuai dalam PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak.
Nah, di sini sumbangan di PL3 si kliennya tidak tidak ada nilainya. Namun karena tadi ada waktu kita bahas di PL3 ada tentang kesalahan dalam penjurnalan yang aturan itu merupakan sumbangan malah dibebankan ke jamuan dan representasi sebesar 20 juta rupiah, sehingga maka kita lakukan penyesuaian di sini, sumbangannya seharusnya 20 juta rupiah. Yang jamuan representasi diambil juga dari PL3 untuk per kliennya itu 25 juta rupiah. Kemudian yang CR-nya ini 20 yang dikredit 20 juta rupiah akibat dari penyesuaian dengan sumbangan tadi. Didapatkan auditnya 5 juta rupiah. Untuk saksi perpajakan sendiri PL5.1 kita ambil dari PL5.1 harusnya ini 40.000 rupiah sesuai dengan perhitungan tadi. Kemudian untuk penyesuaian negatifnya ini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya sendiri kami dapatkan dari modul 4. Nah, di sini udah di state sama si kliennya kalau per klien 1/12/2012 itu sebanyak 29.133.025 rupiah. Angka yang dikredit ini yang sebesar 2.359.025 rupiah ini didapat dari modul 4 tadi tentang deposito. Nah, sebagai ketentuan pajaknya sendiri, kalau deposito itu terkena PPh pasal 4 E2 ataupun final, sehingga untuk PPh final tidak boleh dibebankan dalam perusahaan. Sehingga didapat untuk per audit 31/12/2012, pendapatan bunganya sebanyak 31.492.050 rupiah. Dan didapatkan penyesuaian akhirnya yaitu 423.302.223 rupiah. Perbedaan sementara di sini ada penyusutan perusahaan sama penyusutan pajak. Untuk penyusutan perusahaan kita ambil dari PL3 yang sudah dibahas tadi. Untuk klien state-nya mereka 84.925.400. Untuk area di debit dan kredit sudah kami sesuaikan dengan jumlah penyusutan perusahaan yang ada di PL3 tadi. Sudah kita bahas secara bisa. Dan didapatkan untuk per auditnya 31/12/2012 itu sebanyak 59.360.979 rupiah. Untuk penyusutan pajaknya di state di kliennya sendiri 91.512.500 rupiah. Dan untuk dari auditnya ini penyusutan pajak yang sebenarnya harus yang diperbolehkan kami sudah melakukan perhitungannya di bekerja sendiri. Nah, ini ada tabel penyusutannya sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sini kami hanya menyesuaikan tarifnya. Yang di sini tarifnya 5%. Terus untuk motor Honda 12,5%. Untuk core 12,5% juga. Terus komputer 25%. Kom lama jadi 25%. Meja tulis jadi 25%. Kalkulator jadi 25%. Shelf kabinet jadi 25%. Fotokopi jadi 25%. Nah, untuk yang aset sewa guna usaha itu tidak kami masukkan dalam perhitungan perpajakan karena dalam pasal 16 KMK 1169 KMK 101 1991 dijelaskan bahwa atas penyusutan dari leasing atau sewa guna usaha tidak boleh dijadikan sebagai kemudian didapatkan total penyusutan pajaknya yaitu sebesar 74.563.046 rupiah. Dan nilai itu kami masukkan ke yang harus diaudit dari ini. Kemudian kreditnya 16.549.454 rupiah.
Untuk total kena pajaknya sendiri itu sebesar untuk 407.656.156. Nah, untuk tarif pajak penghasilannya sendiri itu kami lihat kalau di dokumennya itu mereka memakai tarif 14%. Nah, itu kami uji kembali apakah benar 14%. Kami uji di lembar di perhitungan tarif PPh pasal 17. Jadi peredaran brutonya kita ambil ini sesuai dengan kalian masih ingat di pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jadi di situ perhitungannya seperti ini, peredaran bruto kami ambil dari penjualan di A3.1 bagian yang paling atas peredaran brutonya. Terus penghasilan kena pajaknya PHKP ini didapat dari PL5. PL5 yang tadi yang laba sebelum pajaknya. Nah itu laba sebelum pajak tapi udah disesuaikan. Kemudian di sini ada kita harus bagi dua antara PHKP yang mendapat fasilitas sama PHKP yang tidak mendapat fasilitas. PHKP itu penghasilan kena pajak. Jadi untuk yang mendapat fasilitas 4,8 miliar dibagi 5.365.421.000 dikali sama PHKP-nya sama dengan 364.671.1245. Jadi BPA 25-nya itu hasil dari perhitungan yang ini PHKP yang mendapat fasilitas dikali sama 50% dikali 25% hasilnya jadi 455.83.906. Kemudian untuk PHKP yang tidak mendapat fasilitas itu didapatkan dari penghasilan kena pajak atau laba sebelum pajak dikurang sama PHKP yang mendapat fasilitas sehingga hasilnya jadi 429.749.10. Kemudian PPh pasal 25-nya 429.749.10 dari sini dikali sama 25%. Hasilnya 107.43.727. Jadi total PPh pasal 25-nya yaitu 56327.633. Kemudian kami lakukan untuk mengetahui perhitungan tarifnya dari hasil dari total PPh pasal 25-nya ini dibagi sama penghasilan kena pajaknya. Dikali 1%, hasilnya 13,82% atau bisa kalau dibuatkan jadi 14%. Jadi sudah memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan ya. Jadi di 407.646.156 dikali 14% hasilnya jadi 56.336.699 rupiah. Kemudian di sini ada pajak dibayar di muka 22 dan 25. Ini didapat dari modul 1 untuk penjumlahan antara pajak dibayar di muka pasal 22 10 juta rupiah sama pajak dibayar di muka pasal 25 20 juta rupiah. Kemudian tidak didapatkan terakhir utang pajak penghasilannya sebesar 22.336.699 rupiah dengan penyesuaian dengan per kliennya itu sebanyak di debit 11.904.673 rupiah. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya yaitu di beban PPh sebesar 11.904.673 rupiah. Kemudian di kredit ada utang pajak pasal 25 sebesar 11.904.673. Kemudian hasil yang PL5 ini kita letakkan di A3.1 laporan laba rugi. Kita letakkan di sini untuk melakukan penyesuaiannya. Jadi beban pajak penghasilannya 56.336.699 rupiah didapatkan laba bersih menjadi 373.217.574 rupiah. Untuk selanjutnya kembali ke rekan Isna ini. Untuk bagian yang terakhir yaitu untuk melengkapi
indeks yang ada pada bab-bab awal yang ada di modul 1, yaitu A2.1, A2.2, A3.1, dan A3.2. Berhubung A3.1 sudah dijelaskan oleh Raka, jadi saya hanya menjelaskan tentang A2.1, A2.2, sama A3.2. Oke, yang pertama yang berhubungan dengan aset tetap yang ada di modul 7, harga perolehan yaitu ada di debit sebesar 104.200.000 dan juga kredit sebesar 15 juta. Ini sesuai yang ada di indeks 7, modul 7 indeks J. Sehingga didapatkan per audit 1.841.200.000. Lalu untuk akumulasi penghutan juga didapatkan dari didapatkan paru debit sebesar 38.974.688. Lalu untuk kreditnya 13.336.267, sehingga didapatkan per audit 31 Desember 2012 sebesar 240.306.879. Ini bisa kita dapatkan di indeks modul 7. Lalu untuk nilai buku, ini sebelumnya karena tadi kita memasukkan ada HP, jadi kita masih masukkan, tapi sesuai dengan saran BPK, lebih baik untuk pare untuk nilai buku tidak dimasukkan, sehingga dimasukkan asas per audit saja, yaitu 1.603.743.121. Kita untuk yang ada nilai di pare ini. Oke, lanjut ke A2.2. Berhubungan dengan utang-utang yang dimiliki oleh PT TK yang berasal dari modul 8, untuk utang lain-lain, utang pajak yaitu sebesar kredit 21.234.019, sehingga didapatkan per audit 31 Desember 2012 sebesar 48.297.945. Ini bisa didapatkan di modul 8 indeks F2 mengenai utang pajak. Lalu untuk utang sewa guna usaha lancar atau jangka pendek bisa didapatkan di indeks M3 yang ada di modul 7, yaitu sebesar kredit 16.124.984, sehingga per 16.124.984. Lalu untuk utang sewa guna usaha jangka panjang bisa didapatkan dari data di M3 mengenai utang SGU jangka panjang, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Kelvin dengan debit sebesar 20.772.472, lalu kreditnya sebesar 59.780, sehingga per auditnya diperoleh 39.10.528. Itu untuk A21 dan A22. Lalu lanjut ke mengenai laba bersih tahun berjalan yang sudah dijelaskan ya. Pokoknya yang ada di modul 8 yang sudah dijelaskan oleh Raka, itu sebesar kredit 100.189.208, sehingga didapatkan per audit 31 Desember 2012 371.936.103. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sorry tadi balik ke mana ya? Ke halaman yang tadi yang dijelaskan terakhir, koreksi tabel berapa sih? Tentang saldo laba sebelum pajak. Yang halaman terakhir ya. Di sini angkanya 371.936. Laba bersih tahun berjalan. Ini setelah kita menampung semua koreksi. Yang 189 ini koreksi semua. Dari modul 1 sampai modul 7.
Gitu kan? Kenapa angkanya beda dengan kertas kerjanya Raka yang PL5? (316.178). Angka yang sebelum ada penyesuaian pajak ya. Harusnya pakai angka ini nggak bergeraknya Raka waktu ngitung laba sebelum pajak di kertas kerja PL5. Kalau untuk perhitungan pajaknya Bu, yang laba sebelum pajaknya itu kami ambil dari laporan laba ruginya. Yang di mana ya Bu? Yang laba sebelum pajak yang mana Bu? Yang di kertas kerja PL5. Oh ya, ini kami ambil dari A3.1 Bu, yang di laporan laba rugi. Ya, A3.1-nya tadi yang barusan dijelaskan sama In. Sama nggak angkanya? A3.2, A3.1 coba naik ke atas sedikit. Harusnya A31 sama A32 pun nyambung kan? Iya. Nah, di sini tuh, di sini keritingnya nih mulai udah ngaudit. Itu ya. Jadi kan sekarang saya paham kemarin keberatannya kelompok 6 gitu ya. Sekarang gini. Balik tadi benar sampai ke kita masuk ke yang penyesuaian pajak sampai yang PPh 21 clear gitu kan, baru kita mau masuk ke kertas kerja PL5. Coba masuk dulu ke PL5. Jadi di sini, nah di sini yang kita mulai memang agak hati-hati kan. Pada saat data yang kita mau pakai untuk menghitung, sebenarnya kan ini untuk menghitung utang pajak penghasilan, ya kan? Nah, untuk menghitung utang pajak penghasilan, betul. Sebenarnya kalau saya sepakat masuk ke modul 9 dulu. Jadi di modul 9 itu sebenarnya harus kita kumpulkan dulu, nyambung tuh. Dari A31, A32 bisa masuk ke sini. Nah, ini kan ya teman-teman tadi udah coba menghitung, tapi kan kita tadi ingat harus ada gini loh prinsipnya, ada juga nanti jurnal itu yang saling mengeliminasi. Saya nggak tahu waktu dapat debit kreditnya ini, apakah pada saat itu kan kita ngambil per modul, betul nggak cara ngambil koreksinya? Nah mungkin pada saat di modul 2 yang kita bicara misalnya penyesuaian retur atau piutang gitu ya, mungkin itu terkait juga dengan adanya jurnal di modul 4. Itu yang harus kita cek sebenarnya. Jadi misalnya kayak tadinya waktu di penjual, yang contoh ingat saya misalnya yang PT Horas gitu kan, dia di modul 2 kan ada jurnalnya tuh. Mungkin waktu yang di persediaan kemarin dia juga ada jurnalnya. Kalau pada saat kita metik langsung aja tuh semua kita kumpulkan, terus kita jumlah, jangan-jangan itu koreksi yang sama atau penyesuaian yang sama, cuma ada di 2 modul. Makanya kita perlu nanti lihat satu-satu eliminasi. Itulah proses yang ada sebenarnya di modul 9. Untuk kita mengisi dulu nih secara total semua yang di tabel berapa? A21, A22 ya, sama A3.1 yang tadi dijelaskan sama Iin tadi gitu kan, itu menampung dari modul 1 sampai modul 2. Dari modul 1 sampai modul
berapa? 8 gitu kan. Nah, setelah dari situ coba masuk turun lagi ke A. Nah, nanti A31 sorry PL5 aja, PL5. Sorry PL5 dulu. sorry. Nah, A31 di sini bukan ke per audit. Ini kita ambil dari A31 yang sebenarnya harusnya udah di modul 9. Yang udah dikerjain di modul 8 gitu kan. Coba turun ke bawah, angka yang di sini nih, yang laba sebelum pajak ya. Terus turun ke bawah yang tadi terakhir dari kelompok 6. Nah, turun lagi sedikit aja. Bisa dikecilin nggak ya supaya dapat A3.1-nya sama A3.2-nya. Oh, bukan gitu caranya. Maksud aku cuma dapat 2 halaman di bawah doang sih. Saya cuma mau ngambil angka laba bersih itu sama angka. Oke. Ya. Nah, di sini kan laba bersihnya 373. Betul nggak? Yang di A3.1 laba bersih per audit sebenarnya kan 373 217 574. Itu harusnya sama nggak dengan A3.2? Sama, Bu. Sekarang sama nggak ini kita posisinya? Tidak tahu. Ya kan? Mohon maaf, Bu. Kemarin memang itu ada yang diubah dari PL5. Angkanya seharusnya 373 juta seperti yang di indeks A3.1, tapi kami belum mengubahnya di A3.2. Seharusnya sama, Bu. Iya, tapi dari A3.1 ke A3.2 harusnya sama nggak? Seharusnya sama, Bu. Nah, gitu ya. Jadi memang ini memang nanti gini, nggak apa-apa, ini bagus yang udah dikerjakan kelompok 6, karena akhirnya dia sebenarnya udah menyelesaikan sebelum waktunya nih. Buat saya harusnya tadi kosongkan aja dulu, tapi nggak apa-apa, semua tim kayaknya udah ngerjain itu. Nah, nanti baru ini yang agak hati-hati nih. Jadi nanti ini lanjut ke modul 9 sebenarnya ya, bahwa kalau udah dapet di angka di sini, angka di laba bersih tahun berjalan yang di A3.2 atau yang di A3.1, baru kita bisa masuk ke PL5. Ya kan? Untuk menghitung. Karena itulah laba bersih per audit. Dari laba bersih per audit, baru kita lakukan penyesuaian ke utang pajak penghasilan. Gak mungkin kita menghitung berapa hutang pajak penghasilan kita kalau kita belum dapat angka auditnya. Sebenarnya harusnya gitu kan. Nah, itu yang memang harusnya dilakukan. Nah, kadang-kadang di perusahaan audit kan suka belakangan daripada, nah makanya suka, kenapa SPT PPh 29 itu 31 Maret. Harapannya itu auditnya udah selesai dulu, sehingga kita benar-benar bisa hitung berapa utang pajak penghasilan kita. Ya, makanya benar, harusnya tadi kita ke modul 9 dulu, ya. Ke modul 9 kita kerjakan ini dengan prinsip tadi ya, A3.1 harus sama nih sama A3.2. Terus kedua, yang tadi perhatikan jurnal-jurnal koreksi di setiap modul. Ada mungkin yang beririsan sama. Jangan itu dihitung 2, itu harusnya dihitung 1. Kita lihat nanti satu-satu, itu memang proses di modul 9. Nah, setelah itu, baru dari A3.1 kita masuk ke kertas kerja PL5. Untuk ngisi yang di atasnya tuh, yang ngisi laba bersih. Tapi kalau untuk yang item-item penyesuaian, kayak penyesuaian permanen sama penyesuaian yang penyusutan, itu kita bisa hitung. Tapi untuk angka totalnya baru bisa kita hitung kalau sudah selesai nih yang modul 9-nya. Jadi saya sepakat apa yang dilakukan, tahapannya saja nih yang agak kurang pas. Memang tahapannya udah benar seperti ini, menghitung laba bersih semuanya sesuai data audit, terus kita melakukan utang
perhitungan utang pajak penghasilan. Semua tim juga saya lihat udah melakukan itu, cuma ada yang misalnya gini, dia tidak menghitung lagi berapa sih sebenarnya perhitungan penyusutan menurut pajak. Kalau saya lihat di kelompok 6 kan dia menghitung, karena ada pendekatan penyusutan kita yang tidak sesuai sama, tidak diakui lah dalam perhitungan penyusutan secara pajak gitu kan, itu dilakukan di sini gitu. Jadi itu mungkin untuk yang modul 8. Artinya kita terpending di sebenarnya di kertas kerja PL.5 karena kita harusnya mengerjakan dulu yang modul 9. Besok modul 9 siapa yang presentasi? Kelompok berapa yang kelompok 4 ya. Nah, gini. Jadi guidance-nya adalah gini kelompok 4 ya. Nah, tadi saya minta cek, tapi saya kayaknya nggak ketemu, nanti nggak apa-apa. Pakai hitungan yang di sini, yang di A31 sama di A32 kelompok 6 ini, tapi tetap sama atau enggak hitungannya. Karena nanti kelompok 6 mau nggak mau harus memperbaiki hitungan yang PL5. Tapi cuma memperbaiki di saldo laba bersih. Kalau di perhitungan pajak ininya kita sepakat udah benar nih yang dilakukan sama kelompok 6 ya. Cuma tadi karena dia angka saldo laba bersihnya aja yang harusnya belum ketemu angka itu. Itu nanti kelompok 4 tetap refer ke situ. Nanti kita lihat besok presentasinya kelompok 4 untuk yang terakhir. Gitu. Ya, saya applause untuk kelompok 6 dulu deh semuanya. Bagus. Ya. Nah, itu kayaknya sudah selesai. Dan saya pikir tadi catatan saya cuma itu di A3.1 sama A3.2 nih ya. Ini kalau kayak gini nih, kalau udah ngaudit udah fatal. Karena angkanya udah jelas beda. Ini siapa yang jadi ininya, diperiksanya nih Anissa. Nah, periksanya gimana ini, supervisornya kan. Angka di kertas kerja A3.1 sama A3.2-nya beda, terus sama ke PL. Itu yang memang kita harus hati-hati. Kita nanti misalnya periksa. Seperti itu cara cross check-nya. Terus, tolong nanti yang kelompok 4, waktu ngerjain modul 9, bukan kelompok 4 aja sih, semua kelompok, waktu mengerjakan nanti di modul 9, benar-benar mengambil koreksi yang kita sepakatin pada saat pada saat kita membahas. Ada beberapa catatan itu kita masukkan benar ya. Karena kuncinya nanti kemarin nanti saya kirim ini nggak banyak rekaman saya, karena saat waktu saya ngitung aja, ini saya nggak ketemu nih angkanya, nggak balance nih. Bukan nggak balance-nya gini, nggak ketemu angka di neraca, harusnya kan debit kredit sama tuh. Itu juga jadi patokan kita. Nanti juga itu, jadi pertama hitungan saldo laba bersih, ya kan? Dari A3.1 ke A3.2 harus sama. Kedua, nanti dari yang angka saldo laba bersih itu kan nanti pindah ke neraca di sisi ekuitas, betul nggak? Ya kan, laba periode tahun berjalan itu kan pindah ke ekuitas nantinya. Itu juga pindah ke kertas kerja A2.1. Nah itu juga harus sama tuh. Nah hati-hati juga nanti bisa jadi pas di neracanya kita masukkan nggak sama debit sama kreditnya. Kalau itu nggak sama, berarti kita cek lagi ke belakang di mana jurnal koreksi kita yang salah. Itu proses di modul 9, penyelesaian audit. Jadi kita menyeimbangkan semua koreksi dari modul 2 sampai modul 8. Gitu ya. Saya applause nih untuk kelompok 6, untuk sudah berusaha kerja keras dengan segala kekhawatirannya, takut waktunya nggak cukup, dan segala halnya, tapi nggak apa-apa. Itu memang harus kita lakukan dulu, jangan kita mengeluh sebelum waktunya, itu namanya. Ya, oke.